Perkenalkan, nama saya Bintang Naifa Balkis dengan NPM 2211011020. Nama saya Artanti Syiradiva Ananta dengan NPM 2211011127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 2211011132. Konstitusi berasal dari kata constitution yang merupakan resapan dari bahasa Latin constitution, yaitu menentukan secara bersama-sama. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu. Konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut. A. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. B. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. C. Membahas atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. D. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. E. Dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. F. Menjamin hak-hak warga negara. Terdapat dua jenis konstitusi, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Konstitusi tidak tertulis sering juga disebut konvensi, yakni isinya memuat kebiasaan tradisi dan adat masyarakat tertentu. Kehadiran konvensi menandakan bahwa kelompok masyarakat masih menjunjung tinggi nilai adat, tradisi, dan budayanya. Selanjutnya adalah studi kasus. Kami mengambil kasus tentang pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Seperti yang kita ketahui tentang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo tengah menjadi topik hangat di semua kalangan masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, tersangka utama yaitu Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2023. Sambo dinilai terbukti melakukan kejahatan pembunuhan berencana yang menewaskan ajudannya sendiri yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dilansir dari kompas.com, pembunuhan dilatar belakangi dengan pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Akhirnya, Brigadir J pun tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. Sambo terbukti telah melanggar beberapa pasal, diantaranya yang pertama, pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang kedua pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang ketiga yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338, Jungto pasal 55 dan pasal 56. Yang keempat, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Guna mencegah terjadinya kasus tersebut terulang kembali,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan 5 hal kepada pemerintah, yakni meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kapolri menyusun mekanisme pencegahan serta pengawasan berkala. Yang kedua, meminta pemerintah mengawasi kultur kerja di kepolisian agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, perlu adanya mekanisme pengawasan bersama antara Komnas HAM dengan kepolisian terkait pelanggaran HAM oleh anggota Polri. Lalu Polri perlu mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Yang terakhir, Komnas HAM juga akan mendorong kelengkapan infrastruktur dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi.